Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahdi Sudrajat yang memberikan informasi, solusi, dan tutorial. Di video kali ini admin akan memberikan informasi terupdate mengenai penerimaan CPNS 2021. Berikut rincian penerimanya. Terkait informasi mengenai penerimaan CPNS 2021 dan alur pendaftarannya, mari kita tanyakan langsung kepada Bapak Muhammad Ridwan dari Badan Kepegawaian Negara. P27, 28, 29 tahun 2021 itu sudah memang keluar ya kemarin ya. Dan bedanya tahun ini Permenpan itu akan bersifat multi years. Jadi tahun depan misalnya akan dipakai Permenpan yang sama. Jadi Panselnas, Kemenpan RB, BKN dan instansi yang lain sudah mengambil apa-apa yang bisa multi years gitu, kemudian diletakkan di Permenpan sehingga tiap tahun tidak harus bikin Permenpan. Nah, sesuatu yang kemudian sangat tahunan itu ada di keputusan Menteri Pan RB, Kepmenpan, misalnya tentang passing grade-nya berapa, itu ada di Kepmenpan pasti untuk tahun itu. Kemudian tenaga kesehatan mana yang harus punya surat tanda registrasi atau STR itu nanti ada di Kepmenpan. Jadi ibaratnya itu biar long lasting gitu. Tentang pengadaan PNS kan kita tahu ASN itu terdiri atas PNS dan P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Permenpan 27 2021 itu tentang pengadaan CPNS-nya, kemudian 28 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah, serta Permenpan 29-nya untuk pengadaan P3K jabatan fungsional. Jadi ini memang dipecah karena memang nanti agak berbeda, tetapi sistemnya yang dipakai sama, tetap memakai sistem yang dikelola oleh BKN. Tahunnya hanya pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Padahal Panselnas beserta dengan Pansel instansi itu sudah harus menyiapkan 29 sub kegiatan, diantaranya transfer formasi dan sebagainya. Nah, for the time being, untuk saat ini teman-teman sebaiknya hanya begini, karena nanti pendaftarannya daring online via sscasn.bkn.go.id, maka tentu secara kependudukan harus valid. Jadi silakan memvalidasi data kependudukan, itu penting. Kemudian yang kedua, barangkali sudah mulai men-scan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan atau sertifikasinya. Kemudian foto misalnya, foto nanti bisa background-nya disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Saya kira for the time being, Mas Abdi, itu dulu yang perlu disiapkan oleh pelamar. Nanti pada saatnya pasti akan diumumkan secara resmi dan punya waktu yang cukup untuk mendaftar dan memilih formasi. Kami bekerja sama dengan penyedia telco terbesar di negara ini, dan mudah-mudahan sistem kami kuat ya, karena potensi pendaftar kalau tahun lalu itu 4,3 juta orang gitu, dan alhamdulillah dalam kurun waktu 2019 penerimaan CPNS terakhir tidak ada kendala berarti. Ada memang maintenance, tapi itu predictive maintenance. Jadi kalau sistemnya sedang kami backup, katakanlah kami memberitahu in advance gitu.
mudah-mudahan tidak ada kendala. Bahkan kalau kita lihat katakanlah dari formasi disabilitas ya, yang kemarin tahun 2019 itu ada 2.574, yang melamar 1.865. So tidak ada kendala. Bahkan teman-teman disabilitas juga bisa melakukan itu gitu. Baik. Saya kira itu, dan nanti ada waktunya ketika kami akan mengumumkan tahapan-tahapannya dan akan disebarluaskan ke media dan seluruh media sosial yang ada di kita. Pemberian jalur daring atau online itu memang dimaksudkan agar siapapun dari manapun asal bisa memenuhi syarat itu bisa mendaftar. Jadi kalau saya lihat kami sampaikan tadi ada 1.865 pelamar yang mendaftar, itu artinya sistem SSC ASN, sistem seleksi calon ASN.bkn.go.id ini memang user friendly even buat mereka gitu, dan apakah ada aplikasi pendukung yang nanti akan kami siapkan ketika mereka melaksanakan seleksi kompetensi dasar dengan CAT BKN dengan bantuan operator kami atau dengan fasilitas atau aplikasi text to speech yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan mereka juga bisa bersaing. Di samping itu mereka mempunyai kelebihan waktu 30 menit dibanding formasi umum. Jadi kalau formasi umum itu 100 menit, yang mereka adalah 130 menit. So semua orang mendapat kesempatan yang sama. Dan Mas Abdi, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan mari putra-putri terbaik bangsa mengikuti seleksi ASN ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa bergabung dengan kami gitu ya, dan menjadi pelayan-pelayan terdepan di reformasi birokrasi di negeri ini. Bocoran rembesan pasti ada, tapi nanti waktunya akan kami sampaikan. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala BKN sebagai Ketua Panselnas, dan ada waktu yang cukup untuk melakukan membaca, memilih formasi, dan mendaftar dengan daring. Di sosial media, di laman BKN yang tadi saya sebutkan, sscsasn.bkn.go.id, serta jangan lupa di instansi tempat kita tertarik untuk melamarkan atau menjatuhkan labuhan hati pekerjaan, itu juga sudah mulai beredar. Jadi silakan dikunyah-kunyah dulu mana yang kira-kira cocok. Sekarang kita harus melakukan seleksi ASN di era pandemi, tetapi alhamdulillah kami dapat insentif yang sangat banyak, karena pada kurun waktu ini 31 Mei sampai dengan 30 Juni ada seleksi sekolah kedinasan ya dari 8 instansi, STAN, Kumham misalnya, BPS, BMKG dan yang lain-lain, yang juga menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan itu nanti hasil dari mereka akan kami evaluasi untuk pelaksanaan seleksi ASN yang lebih baik. Misalnya dengan ada yang sudah positif, jelas-jelas positif sebelum ikut tes ya, kemudian kami pindahkan ke setelah isoman dan sebagainya. Ini nanti akan jadi masukan berharga bagi pelaksanaan seleksi ASN. Demikian itu informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk menunggu informasi selanjutnya. Adanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.